Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi, selamat datang untuk penonton baru, dan terima kasih untuk penonton setia yang selalu mengikuti kisah-kisah penuh hikmah dan misteri dari kami. Bayangkan seorang pria muda berdiri di tengah hutan basah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, matanya memancarkan ketakutan mendalam. Di hadapannya, seekor ular piton raksasa melingkar dengan sorot mata tajam, bukan untuk menerkam, tapi untuk dinikahi. Tangisan tertahan menggema di antara pohon-pohon tua, saat masyarakat desa memaksanya melakukan pernikahan yang tak masuk akal, semua demi menghentikan kutukan yang katanya diturunkan oleh leluhur. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan absurd ini? Siapa yang sesungguhnya terkutuk? Dan, apakah pria itu benar-benar manusia biasa, atau sesuatu yang lebih dari itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di pedalaman Kalimantan sore itu berubah muram. Angin berhembus lembab membawa aroma tanah basah dan bisikan yang entah berasal dari pepohonan tua atau dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih tua. Di sebuah desa kecil bernama Garing, yang terletak di tepi hutan lebat, seorang pemuda bernama Bagas duduk termenung di depan pondok tuanya. Usianya baru 22 tahun, namun sorot matanya menyimpan beban yang lebih berat dari umur. Ia anak yatim piatu, ditinggal sejak usia 7 karena ayah dan ibunya ditemukan tak bernyawa di dasar sungai dalam keadaan yang tak wajar. Tubuh mereka membiru, tak ada luka, tapi wajah keduanya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Sejak tragedi itu, Bagas diasuh oleh seorang dukun tua bernama Mbah Karyo, yang juga ketua adat desa. Namun perlakuannya jauh dari kata kasih. Bagas lebih sering dijadikan pesuruh, disuruh mengangkut kayu, menimba air, bahkan tak jarang tidur di lantai dingin tanpa alas. Namun hari itu berbeda. Dari pagi buta, seluruh warga desa tampak gelisah. Anak-anak dilarang bermain keluar, para perempuan menggantung daun-daun sirih di depan pintu rumah, dan lelaki dewasa berkumpul di balai desa sambil membawa dupa dan sesajen. Seseorang dari luar desa, seorang peneliti muda dari kota, yang kebetulan menginap semalam di rumah warga, bertanya pelan pada ibu-ibu yang tengah mengikat kain kuning di pagar rumah. "Bu, ada apa ya? Kenapa semua orang tampak takut?" tanyanya. Ibu itu memandang kanan kiri, lalu mendekat, berbisik lirih, "Malam ini penjaga hutan akan datang mengambil tumbal." Peneliti itu terdiam. Ia mengira itu hanya mitos, tapi wajah serius para warga berkata lain. Malamnya, Bagas diminta datang ke balai desa. Tak ada penjelasan. Hanya suara Mbah Karyo yang berat dan datar, memanggil namanya seperti menyeret beban takdir. "Bagas, malam ini waktunya," ujar Mbah Karyo sambil memegang tongkat kayu yang sudah lapuk di ujungnya. Bagas menatapnya bingung, "Waktunya apa, Mbah?" Mbah Karyo tidak menjawab. Ia hanya memerintahkan dua lelaki desa mengangkat kendi besar berisi air dari sungai Keramat. Mereka mengguyur Bagas dengan air dingin itu, membuat tubuhnya menggigil. Di sekeliling, para tetua desa mulai melantunkan mantra dalam bahasa tua, yang bahkan Bagas sendiri tak paham artinya. Kemudian datanglah seorang wanita tua dengan selendang merah darah. Ia membawa kain putih panjang dan mahkota kecil dari bulu burung enggang. Tanpa banyak kata, ia memakaikan kain itu pada tubuh Bagas. Kini, Bagas berdiri di tengah lingkaran warga, mengenakan pakaian seperti pengantin, namun bukan pengantin manusia. Jantungnya berdegup keras. Ia ingin lari. Tapi kaki-kakinya seperti terpaku ke tanah. Kepalanya terasa berat,
matanya mulai kabur. Ada sesuatu dalam air yang disiramkan ke tubuhnya, sesuatu yang membuat kesadarannya mengambang. Saat bulan bulat penuh menggantung di langit, para lelaki desa mengarak Bagas menuju hutan. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara jangkrik dan derak ranting yang mengiringi langkah kaki mereka. Embah Karyo berada paling depan, memegang obor. Di belakangnya, Bagas berjalan lunglai, dituntun oleh dua orang yang menggenggam erat kedua lengannya. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin sunyi suasananya. Tak ada angin. Tak ada suara burung. Hanya suara detak jantung Bagas yang kini terdengar seperti genderang perang di dalam kepalanya. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi akar-akar raksasa dan batu-batu hitam besar. Di tengah tempat itu, ada lubang tanah melingkar, dalamnya tak terlihat. Embah Karyo menghentikan langkah. Ia menancapkan obor di tanah, lalu memanggil dengan suara parau, "Wahai penjaga rimba, kami datang membawa persembahan." Tak ada jawaban. Namun udara mendadak berubah dingin. Tanah sedikit bergetar. Lalu, terdengarlah suara desis panjang dari dalam lubang. Dari kegelapan, muncul kepala besar seekor ular piton putih. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur pelan, dan tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Ular itu tidak agresif. Ia hanya melingkar seperti sedang menanti. Bagas terjatuh lemas. Ia ingin berteriak, tapi suara tenggorokannya hilang. Matanya tak berkedip melihat makhluk mengerikan itu perlahan mendekat. Para warga mulai menyanyikan mantra dengan irama yang menakutkan. Embah Karyo membisikkan sesuatu di telinga Bagas, "Kalau kau ingin bebas dari kutukan keluargamu, terima ini, nikahi sang penjaga." Bagas menatapnya. Matanya penuh air. Ia tak paham. Kutukan apa? Kenapa ia yang harus menjadi korban? Namun tak ada yang mendengar jeritan batinnya. Tak ada yang menggubris ketakutannya. Semua hanya menunduk. Semua hanya diam. Dan di malam itulah, di tengah hutan purba yang diselimuti kabut dan rahasia, pernikahan paling mengerikan dalam sejarah desa Garing pun dimulai. Langkah para warga kembali meninggalkan hutan dengan cepat dan tanpa suara. Tak seorang pun menoleh ke belakang. Mereka tinggalkan Bagas sendirian di tengah lingkaran batu tua itu, berdiri gemetar di hadapan ular piton raksasa yang tubuhnya masih perlahan melingkar. Hanya cahaya bulan dan sisa obor yang tertancap di tanah yang menjadi saksi dan mungkin penghakim malam itu. Bagas mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Bukan karena takut saja, ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa seperti ditahan. Semacam energi halus yang mencengkeram jiwanya. Matanya memandangi makhluk itu, yang kini mendongak menatapnya. Matanya merah. Tapi anehnya, tak ada kebuasan. Tak ada gerakan menyerang. Justru ada ketenangan. Bahkan, di balik sisik putih mengilapnya, seolah tersembunyi luka dan cerita. Sementara itu, di desa, suasana mencekam tetap terasa meski malam telah larut. Beberapa warga yang tak hadir di ritual itu mulai bertanya-tanya, membicarakan hal yang selama ini hanya dibisikkan diam-diam. Apa benar, anak itu anak dari Siti dan Darman yang tewas itu? Tanya seorang ibu setengah berbisik di dapur rumah. Iya. Tapi banyak yang bilang kematian mereka itu bukan karena tenggelam. Mayatnya tak punya luka, tapi menghitam, dan hancur dari dalam, sahut perempuan lain dengan suara gemetar. Desa Garing punya sejarah kelam yang tak pernah ditulis, tak pernah dicatat oleh siapapun kecuali dalam ingatan para tetua. Konon, dahulu ada seorang wanita yang jatuh cinta dengan penjaga hutan, roh tua yang menjelma sebagai ular putih.
Hubungan mereka dilarang karena wanita itu berasal dari darah yang membawa kutukan, garis keturunan pengkhianat. Tapi cinta kadang lebih buta dari waktu. Maka terjadilah perjanjian terlarang, pengorbanan, dan pengkhianatan yang memunculkan murka besar dari rimba. Kisah itu diyakini oleh para tetua sebagai asal mula kutukan yang turun-temurun. Dan kini, Bagas dipercaya sebagai pewaris darah itu. Kembali di tengah hutan, Bagas akhirnya terduduk. Kakinya lemas. Tubuhnya menggigil. Ular itu tak menyerangnya. Justru merayap mendekat dengan gerakan lambat dan hampir seperti mengerti. Bagas menangis pelan. Air matanya menetes di tanah kering. Ia tidak lagi berpikir. Ia hanya ingin lepas dari semua ini. Aku tidak tahu salahku apa, bisiknya pelan. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Saat air mata Bagas jatuh menyentuh tanah, akar-akar besar di sekeliling lingkaran batu bergetar. Tanah berdenyut pelan, dan udara menjadi berat. Piton putih itu mengangkat kepalanya tinggi, lalu mengeluarkan suara mendesis pelan seperti mengumandangkan sesuatu yang sakral. Dari balik batu besar di belakangnya, muncul sosok bayangan samar tinggi, berwujud seperti manusia tapi tak sepenuhnya. Tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan dari matanya keluar cahaya biru redup. Sosok itu melangkah mendekat. Langkahnya tak bersuara, namun setiap tapaknya membuat tanah retak halus. Bagas membeku. Ia tak bisa bicara. Sosok itu berdiri tepat di hadapannya, lalu mengangkat tangannya, menyentuh dahi Bagas dengan jemari tak kasat mata. Saat sentuhan itu terjadi, tubuh Bagas seolah ditarik ke dalam. Matanya terbalik, dan tiba-tiba semua penglihatan berubah menjadi hitam. Ia melihat kilatan masa lalu, ayahnya berdiri di tepi sungai dengan tubuh berdarah. Ibunya berteriak di antara pepohonan, memohon agar anak mereka diselamatkan. Lalu, seekor ular putih muda muncul, melilit tubuh mereka berdua dan membawanya ke dalam air. Namun sebelum tenggelam, si ibu sempat berbisik pada bayi Bagas yang diletakkan di sebuah perahu kecil dari bambu. Jika kau hidup, kau akan membayar semua dosa kami, atau menebusnya. Tiba-tiba penglihatan itu menghilang. Bagas terbangun. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Di depannya, piton raksasa itu kini benar-benar berbaring tenang. Dan di antara tubuhnya, muncul sepotong kain putih panjang sama persis seperti selendang ibunya dulu. Bagas mendekat. Ia menyentuh kain itu. Saat jarinya menyentuhnya, seluruh hutan bergetar pelan. Seolah seluruh alam menyaksikan perjanjian yang baru saja dikunci. Di dadanya, sebuah luka bakar kecil tiba-tiba muncul membentuk simbol aneh, lingkaran dengan dua garis menyilang di tengah. Bagas meringis kesakitan, namun tak bisa menjerit. Ular itu kemudian mengangkat kepala dan menatapnya lekat. Lalu, mengeluarkan suara parau dari mulutnya. Suara itu bukan desis biasa, tapi kata dalam bahasa manusia. Kau dipilih, bukan dikorbankan. Bagas membatu. Ia tak tahu apakah ia sedang gila, atau semua yang terjadi memang nyata. Ular itu melingkar kembali, dan dari sela sisiknya muncul sesuatu yang mencengangkan, sebuah kalung perak dengan liontin batu giok. Persis seperti kalung ibunya dulu. Bagas mengambilnya. Tangannya gemetar. Kalung itu hangat. Lalu tiba-tiba, tanah di bawah tempat mereka berdiri merekah pelan, dan dari dalamnya muncul api biru yang menyala pelan seperti napas. Ular itu mendekat ke bibir api, dan seperti bersujud. Suara dari balik kegelapan kembali terdengar.
Kali ini lebih jelas. Lebih dalam. Pengantin dari darah akan menjadi penjaga. Atau pemutus. Kalimat itu bergema lama di kepala Bagas. Ia tak paham maknanya, tapi kalimat itu terasa seperti takdir yang tak bisa ditolak. Di saat yang sama, di desa, Mbah Karyo terbangun dari tidurnya. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia memegang dada kirinya yang terasa panas. Tangannya memegang liontin batu hitam miliknya, dan batu itu retak. Tidak, belum saatnya, gumamnya dengan suara marah. Ia bangkit dan keluar rumah. Tanpa berkata-kata, ia pergi ke gubuk penyimpanan naskah tua. Ia membuka satu lembar gulungan yang sudah lapuk. Di dalamnya, tertulis dengan tinta darah. Jika pengantin dari darah bersatu dengan penjaga putih, maka malam akan berubah terang, dan kebenaran akan membakar semua kebohongan. Mbah Karyo menatap gulungan itu lama. Wajahnya menyimpan kemarahan dan ketakutan. Dia tak boleh tahu siapa dia sebenarnya. Dia tak boleh tahu. Namun, takdir telah mulai bergerak. Dan malam itu, langit di atas desa Garing perlahan berubah warna. Dari hitam kelam menjadi biru pekat dengan kilatan merah samar, seolah alam bersiap menyambut sesuatu yang telah lama dikurung. Pagi di desa Garing datang tanpa kicau burung, tanpa embun di daun, tanpa nyanyian ayam jantan. Yang terdengar hanyalah suara angin yang melolong seakan menyampaikan kabar dari langit. Warga desa bangun dengan rasa was-was yang aneh. Beberapa bahkan mengaku mimpi buruk yang sama, mimpi tentang sungai yang berubah merah, pohon-pohon berdarah, dan suara tangisan bayi dari dasar tanah. Mbah Karyo tak muncul di balai desa pagi itu. Ia mengurung diri di ruang pusaka. Di hadapannya terbentang peta tua, ukiran leluhur, dan kalimat-kalimat yang ditulis dengan tinta hitam yang baunya menyengat seperti darah kering. Di sudut meja, api lilin menari-nari gelisah, seolah tahu bahwa rahasia yang selama ini ia kubur, sebentar lagi akan meledak. Ia membaca keras-keras dengan suara gemetar. Jika penjaga dan pengantin bersatu dalam kehendak, maka pemutus rantai kutuk akan lahir. Darah yang lama dipalsukan akan menyeruak kebenaran. Dan para pelindung dusta akan terbakar oleh cahaya. Tangan Mbah Karyo gemetar. Ia menoleh ke sebuah lemari kayu tua. Di dalamnya tersimpan kotak besi hitam dengan gembok dari tulang. Ia mengambil kunci dari kalungnya, membuka kotak itu perlahan. Isinya, secari kain kafan kecil dengan simbol aneh, dan potongan kuku manusia yang membatu. Ia tahu, waktunya hampir habis. Sementara itu, di tengah hutan, Bagas terbangun di bawah pohon besar, dengan tubuh dibalut kain putih yang sudah lusuh. Piton raksasa itu tak terlihat, namun tanah tempat ular itu berbaring kini menghangat seperti baru disentuh makhluk surgawi. Bagas mencoba bangkit. Seluruh tubuhnya terasa remuk. Tapi ada sesuatu yang berbeda, pikirannya tak lagi kabur. Matanya melihat lebih jernih. Dan, yang paling mengerikan, ia bisa mendengar suara dari dalam bumi, dari bisik angin, bahkan dari dedaunan yang gugur. Ia berjalan pelan, menyusuri jalan kecil yang entah kenapa kini ia hafal. Ia tak tahu siapa yang menanam pengetahuan itu dalam kepalanya, tapi setiap langkah seolah dituntun oleh sesuatu yang lebih tua dari usia dunia. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya. Kembali ke akarmu. Ke tempat darah pertama ditumpahkan. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam. Mereka menutupi masa lalu dengan doa-doa palsu. Mu harus membuka kebenaran yang terkubur. Langkah Bagas mengarah ke tempat yang dulu tak pernah boleh ia kunjungi,
sungai besar di belakang desa. Sungai yang dulu menjadi tempat orang tuanya ditemukan tak bernyawa. Konon, di dasar sungai itulah arwah terkutuk disegel. Ia menyusuri jalan setapak, dan saat mencapai bibir sungai, sesuatu menyentak dalam dadanya. Ia melihat bayangan seorang perempuan duduk di atas batu besar. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya mengenakan kain putih kusam. Tapi Bagas tahu siapa dia. Nalurinya langsung mengenali, itu ibunya. Bagas melangkah cepat. Tapi saat hendak menyentuhnya, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya kalung batu giok yang semalam muncul dari tubuh ular piton. Kalung itu kini tergeletak di atas batu, memantulkan cahaya matahari pagi dengan indah. Saat Bagas mengambilnya, sungai bergetar. Lalu, sebuah lubang di tepian sungai membuka pelan, seperti mulut raksasa yang menganga. Di dalam lubang itu, tergambar dinding batu dengan ukiran-ukiran tua, simbol ular, manusia berselubung putih, dan seorang pria yang berdiri di tengah api. Tapi sebelum Bagas bisa melihat lebih jauh, suara keras dari balik semak mengagetkannya. Ia menoleh cepat. Di antara pepohonan, 4 orang lelaki bertopeng muncul dengan membawa tombak dan keris. Mereka memakai jubah hitam dan simbol merah di dada mereka, simbol yang sama dengan yang dilihat Bagas dalam penglihatan malam sebelumnya. Itu dia. Bunuh sebelum kutukannya pecah, teriak salah satu dari mereka. Bagas tak sempat berpikir. Ia berlari ke dalam hutan, menyusuri semak dan akar sambil menahan napas. Tombak melesat ke arah lehernya, nyaris mengenainya. Ia menunduk, lalu berguling ke sisi kiri. Namun satu dari mereka berhasil menyabet bahunya dengan keris. Darah segar mengucur. Bagas menjerit, tapi terus berlari. Ia tahu, mereka bukan warga biasa. Mereka adalah penjaga rahasia yang selama ini ditugaskan untuk membunuh siapapun yang mendekati kebenaran. Di ujung pelariannya, ia tersandung akar besar dan jatuh terguling ke dalam lubang sempit. Tubuhnya menghantam dasar yang berlumpur, tapi luka di bahunya membuatnya kehilangan tenaga. Ia merangkak, bersembunyi di balik batu. Ia mendengar langkah kaki di atas lubang, tapi tak ada yang melihat ke dalam. Kalau dia menyatu dengan ular itu, kita semua binasa. Suara mereka terdengar panik sebelum akhirnya menjauh. Bagas gemetar. Ia menahan napas, menekan luka di bahunya, dan memejamkan mata. Tapi saat ia membuka kembali, ia tak lagi berada di lubang. Ia berada di sebuah ruangan gelap dengan cahaya ungu berkilau dari langit-langit batu. Di hadapannya berdiri sosok pria tinggi berpakaian putih, wajahnya diselimuti kabut, dan matanya berwarna emas. Akhirnya Mu datang juga, ujar sosok itu. Aku adalah penjaga ingatan darah. Bagas tak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Sosok itu melangkah maju, lalu menyentuh luka di bahunya. Cahaya biru keluar dari telapak tangannya, menyembuhkan luka itu dalam sekejap. Mu bukan kutukan, Mu adalah kunci. Kalimat itu menancap dalam jiwa Bagas. Lalu ia melihat dinding ruangan itu memantulkan kilasan masa lalu yang selama ini dikubur, tentang bagaimana Mbah Karyo pernah menjadi bagian dari pemujaan rahasia. Bagaimana ia dan para tetua memanfaatkan ketakutan warga untuk membungkam pewaris darah suci. Tentang bagaimana ular putih itu dulu adalah pelindung desa, namun dikurung dan dijadikan alat pemuas nafsu kuasa. Bagas tersungkur. Dunia seakan terbalik. Mereka takut akanmu, karena hanya darahmu yang bisa membangunkan api kebenaran, lanjut sosok penjaga. Saat itu, piton putih muncul dari balik bayangan, melingkari Bagas tanpa mengancam.
Ia mengangkat kepala, dan dari matanya mengalir air seperti menangis. Bagas menyentuh kepalanya. Dan saat itu, suara-suara hilang. Ruangan lenyap. Ia terbangun kembali di dasar lubang, dengan tangan memegang kalung giok yang kini bersinar terang. Dari kejauhan, suara guntur menggelegar. Dan di atas sana, Mbah Karyo berdiri di atas bukit desa, memandangi langit yang mulai berubah warna. Di tangannya, gulungan naskah terbakar. Tapi matanya tak takut, justru penuh amarah. Kalau dia benar-benar pewaris darah penjaga, maka desa ini akan tenggelam dalam cahaya yang tak bisa aku padamkan. Malam kembali datang. Tapi malam kali ini berbeda. Langit di atas desa Garing tidak hitam. Ia tampak seperti langit yang sedang terluka, berwarna merah tua dengan semburat ungu menyala. Awan-awan berarak cepat, seperti dikejar sesuatu. Dan dari kejauhan, terdengar denting, seperti suara lonceng tua yang dibunyikan jauh di dalam tanah. Warga desa berkumpul di tengah alun-alun, dibakar oleh ketakutan yang mereka sendiri tak mengerti. Anak-anak menangis, orang dewasa saling berbisik panik. Beberapa mencoba membaca doa, tapi lidah mereka seakan keluh. Para tetua duduk di sekitar api unggun, memandangi satu sama lain dengan sorot mata yang tak pernah mereka tunjukkan sebelumnya, takut. Dan di atas bukit yang menghadap ke desa, berdiri Mbah Karyo. Tubuhnya membungkuk, namun malam itu, ia tampak seperti raksasa. Tangannya menggenggam tongkat warisan leluhur, ujungnya membara merah. Di sekitarnya, berdiri 8 lelaki berjubah hitam, anggota asli dari lingkar darah tua, para penjaga kutukan. Tidak ada jalan kembali, ujar Mbah Karyo lirih. Kalau darah Bagas menyatu dengan penjaga putih, maka tirai yang selama ini kita jaga akan robek. Seorang lelaki muda di sampingnya menggertakkan gigi. Kita bunuh dia malam ini, sebelum kekuatannya utuh. Namun Mbah Karyo hanya menggeleng. Bukan semudah itu. Dia sudah mulai melihat. Sudah mulai mendengar. Dan penjaga itu kini melindunginya. Sementara itu, di dasar gua tempat Bagas terbangun, udara mulai berubah. Kalung batu giok di lehernya kini bersinar tenang, seolah menjadi lentera bagi hatinya yang guncang. Ia telah melihat semuanya. Rahasia tentang siapa dia. Tentang perjanjian kuno. Tentang kutukan yang sebenarnya adalah penjajahan spiritual. Dan tentang Mbah Karyo, yang ternyata adalah pelindung kebohongan selama puluhan tahun. Bagas berdiri pelan, menatap ke sekeliling gua. Ular putih itu kembali muncul, kali ini dalam bentuk yang lebih besar dan lebih bersinar. Namun tak ada ketakutan dalam diri Bagas. Hanya perasaan, pulang. Kenapa aku? Tanyanya pelan, nyaris tanpa suara. Ular itu mendekat, lalu melingkar di sekitarnya. Tak ada kata. Tapi tiba-tiba, Bagas melihat. Dalam satu kilatan cahaya, pikirannya ditarik ke masa yang jauh sebelum ia lahir. Ia melihat leluhurnya, seorang perempuan muda berpakaian putih, berdiri di tengah hutan sambil menggendong bayi. Di hadapannya berdiri sosok ular putih yang lebih agung dan bercahaya. Perempuan itu menangis, "Aku menyerahkan darahku. Bukan untuk kekuasaan, tapi agar penjaga tetap hidup." Lalu seekor ular hitam muncul dari bayang-bayang, melilit perempuan itu, dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Sejak saat itulah garis keturunan berubah. Darah penjaga dikutuk. Dan desa Garing menjadi benteng bagi dusta. Bagas terhuyung mundur. Napasnya sesak. Ia kini mengerti
bahwa ia adalah bagian dari warisan yang dikubur hidup-hidup oleh para pemuka desa. Tapi ia juga sadar bahwa kini hanya dia yang bisa memutus rantai itu. Dan caranya bukan dengan perang, tapi dengan membangunkan api langit, sebuah kekuatan yang hanya bisa dipanggil oleh keturunan asli pengantin penjaga. Ular putih itu membuka mulutnya pelan, lalu menjulurkan lidahnya ke tanah. Dari lubang kecil yang muncul, terlihat sebuah benda bersinar merah keemasan. Bagas mendekat dan mengambilnya. Sebuah belati batu, dengan ukiran di sisi gagangnya yang bertuliskan satu kalimat. Kebenaran harus menetes dari darah sebelum ia jadi cahaya. Tangan Bagas gemetar. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke desa. Menunjukkan siapa dirinya. Tapi bukan dengan kekerasan. Ia harus menyentuh akar ketakutan itu sendiri. Ia harus memanggil langit di tempat terbuka, di alun-alun desa, di hadapan mereka yang menyebut dirinya penjaga. Sementara itu, para anggota lingkar darah tua mulai bergerak. Mereka menyusup ke rumah-rumah, menyebarkan bisikan, menebar rasa takut. Beberapa warga mulai termakan. Bagas bukan manusia, dia kutukan, kata seorang bapak kepada anaknya. Kalau dia kembali ke desa, semua akan binasa. Malam semakin dalam. Tapi di dalam hutan, cahaya kalung Bagas semakin terang. Ia berjalan melewati akar-akar pohon yang seolah membuka jalan untuknya. Langkahnya ringan, tapi hatinya terbakar. Di batas desa, ia dihentikan oleh dua warga bersenjata bambu runcing. Tapi begitu mereka melihat wajahnya, mereka terdiam. Cahaya dari kalung itu menyilaukan. Mereka tersungkur, tak bisa berkata apa-apa. Bagas melangkah terus, menuju tengah desa. Warga mulai keluar dari rumah mereka, menyaksikan pemandangan yang selama ini hanya mereka dengar dari dongeng. Seorang pria muda, dibalut kain putih, dengan cahaya menyala dari dadanya, dan mata yang tak lagi menunjukkan takut, tapi tenang dan dalam. Saat ia tiba di tengah alun-alun, langit bergetar. Awan membelah. Dan cahaya keemasan turun pelan seperti hujan. Tapi tiba-tiba, teriakan mengguncang. Dari balik kerumunan, Mbah Karyo muncul, mengangkat tongkatnya tinggi. Jangan percaya dia. Dia pewaris darah iblis. Dia akan membawa kita pada kehancuran, teriaknya. Warga mulai bimbang. Beberapa mundur. Beberapa menunduk. Tapi Bagas melangkah maju. Jika aku kutukan, kenapa aku yang diburu? Jika aku iblis, kenapa justrumu yang membungkam cerita tentang Allah? Suaranya tenang, tapi menggema seperti petir. Mbah Karyo mengangkat tongkat, hendak memanggil kekuatan lama. Tapi sebelum mantranya selesai, seekor ular putih raksasa muncul dari balik pepohonan. Ia berdiri tegak di samping Bagas, matanya bersinar. Dan dari mulutnya, keluar satu kata. Cukup. Tanah retak. Langit terbuka. Dan dari atas, cahaya menembus tubuh Bagas, mengelilinginya seperti pelindung. Ular putih itu melilit pelan tubuhnya, bukan untuk menjerat, tapi untuk menyatu. Dalam cahaya yang menyala di sekeliling mereka, tubuh Mbah Karyo terbakar perlahan. Ia menjerit, bukan karena rasa sakit, tapi karena rahasia yang ia jaga selama ini, kini terbuka di depan semua mata. Warga menatap. Beberapa menangis. Beberapa bersujud. Dan di tengah lingkaran api dan cahaya itu, Bagas tak lagi terlihat seperti anak muda biasa. Ia adalah pengantin dari darah. Pewaris kebenaran. Dan penjaga cahaya yang akan menentukan nasib desa.
Langit malam di atas desa Garing meledak dalam cahaya. Tapi bukan cahaya yang membakar, ini adalah cahaya yang mengungkap. Seolah seluruh alam semesta sepakat membuka tabir yang selama puluhan tahun ditutupi kabut tipu daya. Di tengah alun-alun, Bagas berdiri mematung dengan cahaya putih kebiruan membungkus tubuhnya. Kalung batu giok di lehernya kini bersinar sangat terang hingga menyilaukan mata siapapun yang melihat. Ular putih raksasa itu kini melingkar tenang di belakangnya, membentuk setengah lingkaran seperti gerbang surgawi. Dari matanya yang bening, mengalir butiran air, bukan air biasa, melainkan cahaya cair yang jatuh menyentuh tanah dan membuat rumput yang layu kembali hidup. Sementara itu, tubuh Mbah Karyo kini tersungkur. Wajahnya terbakar cahaya, tapi bukan karena panas, melainkan karena dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan kini menyembul keluar. Kulitnya merekah seperti kertas terbakar, dan dari dalamnya muncul kilatan bayangan, suara-suara bisikan, kutukan, dan doa-doa yang dulu ia pelintir untuk mengikat desa dalam kebohongan. Warga mulai sadar. Beberapa perempuan menangis keras. Seorang anak kecil berlari ke ibunya sambil bertanya, "Kenapa kakek itu dibakar langit, Bu?" Sang ibu hanya memeluk anaknya, mulutnya gemetar, tak tahu harus menjawab apa. Bagas memandang Mbah Karyo. Tidak dengan dendam, tapi dengan luka yang tak bisa diucapkan. Sosok yang dulu memeliharanya ternyata bukan pelindung, melainkan penjara dengan wajah kebijaksanaan palsu. Lelaki tua itu masih mencoba berdiri. Dengan nafas tersengal, ia memaksa bersuara. "Kalian semua akan binasa jika dia hidup, dia akan membuka semua perjanjian lama." Tapi suaranya tenggelam saat tanah bergetar dan dari balik langit yang retak, turun gumpalan cahaya menyerupai kabut tebal. Kabut itu menggulung dan melayang di atas kepala Bagas, lalu berubah menjadi bentuk perempuan samar, wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya mengeluarkan aroma damai yang membuat semua lutut warga gemetar. Sosok itu adalah bayangan leluhur pertama, perempuan yang dulu menyerahkan darah sucinya untuk menjaga penjaga rimba. Ia muncul hanya saat garis keturunan sejati kembali bangkit. Perempuan kabut itu membuka tangan, dan dari dalam dadanya muncullah cahaya merah keemasan yang langsung masuk ke dada Bagas. Tubuh Bagas tersentak. Ia menjerit pelan. Tapi bukan jerit sakit, melainkan jerit kesadaran. Seketika itu pula, semua penglihatan dan ingatan leluhurnya mengalir deras ke dalam pikirannya. Ia melihat pembakaran para penjaga tua. Ia menyaksikan upacara rahasia di mana bayi-bayi yang lahir dengan tanda penjaga dibuang ke sungai. Ia mendengar bisikan para tetua saat menukar mantra penjaga dengan kutukan pengikat. Ia menyaksikan sejarah yang selama ini dikubur dengan tanah dan darah. Tubuhnya gemetar. Tapi ia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Dan saat ia membuka mulut, suaranya bukan hanya miliknya, tapi suara dari ratusan jiwa yang selama ini dibungkam. "Aku bukan pewaris kutukan. Aku adalah penjaga yang kalian buang. Darahmu adalah cahaya yang kalian takutkan. Dan mulai malam ini, kebenaran akan berdiri di atas abu kebohongan." Langit menggelar petir. Awan terbelah. Dari langit turun cahaya membentuk lingkaran di atas kepala Bagas, seperti mahkota yang tak terlihat namun terasa kekuatannya hingga ke sumsum tulang. Mbah Karyo tertawa miris. Matanya menatap langit dengan kemarahan penuh luka. "Aku sudah korbankan hidup untuk menjaga perjanjian ini. Jangan kiramu bisa runtuhkan semuanya hanya dengan cahaya." Tapi tiba-tiba, tanah di bawah Mbah Karyo merekah. Dari dalamnya muncul akar-akar tua berwarna hitam yang mulai melilit tubuhnya. Akar itu seperti hidup. Mereka menggeliat dan membungkus tubuh lelaki tua itu perlahan.
Bagas menatapnya dengan mata sembab. Aku tidak inginmu binasa, Embah. Aku inginmu jujur. Namun Embah Karyo berteriak, lebih baik aku hancur daripada menyaksikan darah penjaga kembali berdiri. Dan dalam sekejap, akar-akar itu menarik tubuh Embah Karyo ke dalam tanah. Tak ada suara teriakan. Tak ada darah. Hanya debu yang tersisa, dan tongkat tua yang kini hancur menjadi abu. Warga desa gemetar. Tak ada yang bersuara. Semua seolah tersihir oleh kejadian yang tak mungkin dicerna akal manusia. Bagas menatap mereka, lalu melangkah perlahan ke tengah lingkaran. Ia menunduk. Aku tak memintamu percaya. Aku hanya meminta jangan lagi biarkan rasa takut memimpin kita. Seorang perempuan tua perlahan maju. Tangannya gemetar. Ia memegang selendang putih yang dulu dikenakan Bagas saat pernikahan dengan ular. Ia menyerahkannya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kami, nak, kami hanya takut. Kami pikir ini semua demi kebaikan. Bagas mengambil selendang itu, lalu memeluk perempuan itu. Untuk pertama kalinya sejak malam kelam itu, tangisnya pecah. Tapi tangis itu bukan tangis penderitaan. Tangis itu adalah tangis pembebasan. Tak lama kemudian, ular putih itu melingkar di sekeliling Bagas dan perempuan tua itu, lalu mengangkat kepalanya tinggi ke arah langit. Dari mulutnya keluar suara desis panjang, dan semua warga mendengarnya. Kalian telah membuka kembali cahaya yang terkunci. Mulai malam ini, penjaga dan manusia berjalan bersama. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Setelah suara itu berhenti, tubuh ular itu mulai berubah menjadi cahaya. Perlahan, sisiknya lepas satu persatu, berubah menjadi bintang-bintang kecil yang naik ke langit. Hingga akhirnya, tubuh besar itu hilang dan menyatu dengan malam. Bagas terduduk. Warga berkerumun, tapi kali ini bukan untuk mengepung. Mereka menunduk. Beberapa menangis. Beberapa memeluk sesama warga. Udara desa menjadi hangat. Damai. Dan di langit, kalung batu giok Bagas bersinar sekali lagi, sebelum akhirnya meredup perlahan, menyatu dengan detak jantungnya. Ia telah menerima warisan itu. Tapi perjalanan baru saja dimulai. Malam telah berganti dini hari. Namun desa Garing masih belum tidur. Di tengah alun-alun, api unggun telah padam, tapi sinar bulan merah yang menggantung di langit cukup untuk menampakkan wajah-wajah yang kini tak lagi memancarkan curiga, melainkan bingung, takut, dan harap yang bercampur menjadi satu. Bagas duduk bersila di atas batu tua peninggalan leluhur, kalung batu gioknya kini terdiam seperti jantung yang baru saja selesai berdegup kencang. Tubuhnya lelah, tapi tidak remuk. Jiwanya dipenuhi bayangan-bayangan masa lalu yang berdesakan di benaknya, namun matanya tetap tenang. Di hadapannya, puluhan warga desa duduk bersimpuh. Beberapa membawa anak-anak mereka, beberapa membawa daun sirih, bunga melati, atau kain putih sebagai tanda permintaan maaf dan pengakuan. Salah satu yang pertama maju adalah Pak Wiryo, tokoh desa yang dulu menjadi tangan kanan Embah Karyo. Lelaki itu menunduk dalam-dalam, lalu menyentuhkan dahinya ke tanah. Ampuni aku, Bagas, aku adalah satu dari mereka yang menyegel masa lalumu. Aku ikut menutup suara ibumu dulu, ketika beliau menangis minta pertolongan. Bagas menatapnya. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya sorot sedih yang begitu dalam. Kalaumu menyaksikan apa yang kutahu malam ini, ujar Bagas pelan, mu tak akan minta ampun padaku. Mu akan minta ampun pada hutan, pada langit, dan pada bayi-bayi yang dibungkam sejak mereka lahir.
Pak Wiryo gemetar. Air matanya jatuh tak terbendung. Bagas berdiri pelan, lalu menatap seluruh warga. Semua ini tidak akan selesai hanya karena aku dimaafkan. Karena yang harus kita pulihkan bukan cuma hubungan antar manusia, tapi hubungan dengan penjaga kita. Hubungan dengan tanah ini. Dengan darah kita sendiri. Di saat itulah, angin bertiup pelan, membawa suara dedaunan dan aroma tanah basah. Langit yang sebelumnya merah mulai berubah keunguan. Bulan perlahan tertutup awan tipis, seolah alam menunduk. Seorang perempuan muda berdiri dari kerumunan. Namanya Sari, cucu dari penjaga naskah tua yang dulu dibakar oleh Mbah Karyo. Aku pernah membaca satu bagian dari naskah tua milik kakekku, katanya. Tentang mata air tua yang bisa membuka segel terakhir warisan penjaga. Tempat itu tersembunyi. Disebut dalam bahasa kuno sebagai Ruh Banyu. Konon, hanya keturunan pengantin darah yang bisa menemukannya. Bagas menoleh cepat. Di mana tempat itu? Sari menggeleng pelan. Aku hanya tahu petunjuk pertama, di bawah akar yang terbalik, saat kabut membeku dan bulan tidak bersinar. Bagas menelan ludah. Ia belum pernah mendengar petunjuk seaneh itu. Tapi saat ia mencoba mengingat-ingat, samar-samar terdengar suara dari dalam dirinya. Seolah ada ruh yang membisikkan jawaban diam-diam. Itu bukan tempat di peta. Itu adalah ujian. Bagas mengangguk pelan. Aku harus mencarinya. Beberapa warga spontan berdiri. Kami ikut, kata salah satu pemuda. Kami tak inginmu berjalan sendiri. Namun Bagas mengangkat tangan. Jalan ini bukan jalan ramai. Ini jalan sunyi. Aku tak tahu apa yang akan kutemui. Tapi aku tahu, sesuatu sedang menunggu. Bukan hanya jawaban, tapi musuh yang belum muncul. Malam itu, Bagas berjalan sendirian meninggalkan desa, hanya ditemani kalung warisan dan tongkat kayu peninggalan ibunya. Ia tak tahu ke arah mana ia melangkah, tapi kakinya bergerak seolah tahu jalan. Ia menyusuri hutan, melintasi sungai, dan sampai di sebuah lembah tersembunyi yang dibalut kabut tipis. Tempat itu sunyi, tapi angin di sana sejuk, seolah rindu akan seseorang. Lalu ia melihat sesuatu yang tak biasa. Sebuah pohon raksasa, namun akarnya berada di atas, menggantung dari dahan-dahannya sendiri. Tanah di sekitarnya beku. Dan anehnya, bulan tidak tampak di langit. Di bawah akar yang terbalik, saat kabut membeku, dan bulan tidak bersinar. Hatinya berdetak. Ia tahu, ini ruh Banyu. Ia melangkah perlahan ke bawah akar yang tergantung itu. Dan saat ia menyentuh tanah di bawah pohon, tanah itu pecah dan terbuka pelan seperti pintu. Dari bawahnya keluar cahaya biru, dan suara lirih seperti doa-doa yang selama ini ditahan oleh bumi. Bagas melangkah turun. Di dalamnya, ruangan melingkar dengan dinding batu kristal menyala tenang. Di tengah ruangan ada kolam kecil berisi air bening. Di dasar kolam, terdapat sebuah pusaka, belati putih bersarung emas dan ukiran ular melingkar. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, bayangan hitam muncul di sekeliling ruangan. 6 sosok berjubah, tak berkepala, namun tubuh mereka bergerak seperti bayangan hidup. Mereka mengepung. Salah satu dari mereka bersuara, suara yang seperti terbuat dari ribuan bisikan menyatu. Darahmu tidak diizinkan menyentuh pusaka ini. Mu akan mengakhiri perjanjian yang kami ikat selama 1000 musim. Bagas menggenggam kalung gioknya. Ia tahu, ini adalah bayangan dari para leluhur yang dulu menukar kebenaran dengan kekuasaan.
Mu sudah mencuri cukup lama. Malam ini, cahaya kembali ke asalnya. Ia berdiri tegak, mengangkat tangan kirinya yang masih menyimpan luka lama, lalu menusuknya perlahan dengan pecahan kayu. Darahnya menetes ke dalam kolam. Airnya bergejolak. Bayangan-bayangan itu meraung, berputar, dan menghilang satu persatu. Saat darah Bagas menyatu dengan air, belati itu mengapung ke permukaan, lalu melayang ke arahnya dan masuk ke tangannya sendiri. Dan dari dinding batu, tulisan bersinar muncul. Pemutus telah tiba. Warisan telah kembali. Cahaya tidak bisa dibungkam lagi. Tubuh Bagas diterpa cahaya biru. Ia tak bergerak. Matanya menatap langit-langit gua yang mulai terbuka, memperlihatkan langit malam yang perlahan kembali bersinar. Ia telah menyatu dengan pusaka. Dan kini, ia bukan hanya penjaga, tapi pemutus rantai kegelapan. Tapi di kejauhan, jauh di balik hutan-hutan tua, suara gelap mulai bangkit. Suara yang selama ini tertidur, menunggu kebangkitan cahaya untuk kembali menyerang. Pagi belum datang. Namun langit desa Garing kembali berubah. Kabut tipis yang sebelumnya damai kini mengeras seperti tirai kelabu. Udara terasa berat, seperti ditindih oleh beban yang tak terlihat. Warga terbangun dari tidur gelisah mereka, satu persatu merasakan hal yang sama, sebuah kecemasan yang belum punya nama. Di tengah alun-alun, bekas tempat Mbah Karyo terakhir berdiri kini hanya berupa lubang hitam kecil di tanah, tapi dari dalamnya mulai muncul retakan yang menjalar, seperti akar-akar kering yang menyusup di bawah kulit bumi. Pak Wiryo berdiri menatap tanah itu dengan kening mengerut. Ia merasakan hawa panas dari dalam. Bukan panas api biasa, tapi panas yang menyiksa jiwa, seolah ada sesuatu yang terbakar dari dalam dan sedang berusaha keluar. Sari, cucu penjaga naskah tua, datang tergesa-gesa dengan selembar gulungan usang di tangannya. "Pak, ini bukan akhir. Ini baru pembuka," ujarnya pelan sambil menunjukkan tulisan tua yang selama ini disembunyikan oleh kakeknya sendiri. Di dalam gulungan itu tertulis, "Jika pusaka bersatu dengan darah suci, maka penjaga akan lahir kembali. Namun saat cahaya bangkit, maka bayangan akan menuntut tubuhnya. Yang dahulu diikat, akan mencoba menanam tubuh baru dari abu keserakahan." Pak Wiryo membaca pelan. Matanya membelalak. Astagfirullah, jadi Mbah Karyo bukan yang terakhir. Sari mengangguk. Selama ini kita kira dia penguasa kutukan. Tapi sebenarnya, dia hanya pemanggil. Yang sejati, belum bangkit. Di lembah Ruh Banyu, Bagas berdiri di tengah ruangan cahaya yang mulai meredup. Belati putih dengan ukiran ular melingkar kini tergenggam erat di tangan kanannya. Namun meskipun cahaya pusaka itu telah menyatu dengannya, dada Bagas terasa berat. Seperti ada sisa bayangan yang belum selesai dan masih menempel di ujung darahnya. "Kenapa aku merasa belum selesai?" bisiknya pelan. Tiba-tiba dari langit-langit gua terdengar getaran. Batu-batu kecil runtuh satu persatu. Dan suara asing, dalam dan menyeramkan, menggema dari dinding gua. "Karenamu belum membunuh pemilik bayangan. Dan dia baru saja terlahir kembali." Bagas memutar tubuhnya. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari genangan air di kolam pusaka, muncul bayangan seorang lelaki tua yang sangat ia kenal. Mbah Karyo. Namun wajahnya bukan wajah manusia lagi. Mata hitam legam. Daging wajahnya retak seperti arang terbakar. Dan dari dadanya, menjulur akar hitam yang berdenyut seperti urat hidup. "Mu pikir aku hancur?" bisik bayangan itu. "Tidak, Bagas,
tubuhku mungkin musnah, tapi aku hanyalah pembuluh yang sejati, kini menanam dirinya di tubuh lain. Dan saat ia bangkit, Mu akan menjadi penawannya. Bagas menelan ludah. Siapa yang Mu maksud, yang sejati itu? Bayangan Mbah Karyo tersenyum miring, lalu menunjuk langit. Dia adalah roh dari pemimpin pertama yang mengikat penjaga putih dengan darah manusia. Roh dari pendeta tua yang menyusun perjanjian kegelapan agar umat manusia bisa menguasai alam. Dan tubuh barunya sedang dipersiapkan di bawah kaki desamu. Bayangan itu lenyap. Bagas tersentak. Ia tahu, ia tak bisa menunggu lagi. Ia harus kembali ke desa sebelum tubuh baru itu bangkit sepenuhnya. Sementara itu, di dasar tanah di bawah desa Garing, dalam ruang tersembunyi yang dulu dijadikan tempat meditasi para leluhur, sesosok tubuh tengah tertidur. Ia bukan manusia, tapi juga bukan makhluk gaib sepenuhnya. Tubuh itu dibentuk dari tulang-tulang ular yang dikumpulkan dari ratusan tahun lalu, dibalut dengan tanah merah dan darah keturunan penjaga yang diambil diam-diam dari bayi-bayi korban. Dan di sekeliling tubuh itu, berdiri 3 lelaki berjubah hitam. Wajah mereka tertutup topeng kayu. Di dada mereka tergurat simbol ular dengan mata terbalik, lambang dari Dewan Kegelapan leluhur. Tubuhnya sudah siap, ujar salah satu dari mereka. Tinggal menunggu saat di mana penjaga meletakkan darahnya sendiri di tanah ini, maka roh akan masuk, dan tubuh ini menjadi sempurna. Tubuh itu tiba-tiba bergetar. Mata hitamnya terbuka, dan dari dalam tenggorokannya keluar suara mengerang. Aku lapar. Bagas berlari kembali menyusuri hutan. Langkahnya tak berhenti. Jantungnya berpacu dengan waktu. Ia tahu, setiap detik yang terlewat bisa menjadi awal dari malapetaka baru. Saat ia mencapai batas desa, kabut sudah begitu tebal. Dan tanah di bawah kakinya mulai retak, mengeluarkan uap hitam yang menyengat. Warga mulai berkumpul di alun-alun, sebagian besar sudah tahu, sesuatu sedang bangkit. Pak Wiryo menghampiri Bagas dengan wajah penuh panik. Tanah ini seperti bernapas, Nak. Dan bukan napas manusia. Bagas menatap ke arah pusat desa, lalu menunjuk ke sebuah tempat, balai tua tempat para tetua dulu menyimpan catatan rahasia. Di bawah sana, itu tempat mereka membangun tubuh baru. Tanpa tunggu aba-aba, Bagas dan beberapa pemuda menggali tanah balai itu. Dan benar saja, baru beberapa meter, mereka menemukan lorong batu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Cahaya merah menyala samar dari dalamnya. Bagas turun lebih dulu, tongkat ibunya ia genggam erat, sementara belati putih diselipkan di pinggangnya. Langkah demi langkah, suara napas kasar mulai terdengar. Dan saat ia tiba di ruang bawah tanah, ia melihatnya. Sosok tubuh tinggi, hitam, dengan tulang-tulang menyatu seperti ukiran ular yang melingkar di tubuh manusia. Mata sosok itu terbuka, dan senyumnya menusuk ke dalam hati. Akhirnya, penjaga datang sendiri. Bagas mundur selangkah. Tapi tubuhnya tidak gentar. Aku datang bukan untuk bicara. Aku datang untuk mengakhiri. Sosok itu tertawa pelan. Mu terlalu muda untuk melawan darah yang disembah ratusan tahun. Tapi Mu boleh mencoba. Dalam sekejap, makhluk itu melompat. Ruangan runtuh sebagian. Pertarungan tak terelakkan. Belati putih bersinar di tangan Bagas. Tubuh makhluk itu menari di udara, dan dari tulang-tulangnya melesat duri-duri tajam. Tapi Bagas menghindar, lalu menyerang balik dengan menggoreskan belati ke dada makhluk itu. Cahaya biru dan hitam bertabrakan.
dan dalam suara letusannya memekakkan telinga, lantai desa di atas retak. Warga berlarian. Langit kembali berubah. Dan tanah kini tak hanya bergetar, tapi menjerit. Pertarungan antara cahaya dan bayangan baru saja dimulai. Tanah desa Garing pecah seperti kulit bumi yang mengelupas. Retakan membentuk guratan menyerupai urat nadi yang bersinar merah gelap, seolah desa itu kini menjadi tubuh dari makhluk yang lebih besar, lebih tua, dan jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah dikenal manusia. Di bawah tanah, pertarungan antara Bagas dan sosok kegelapan terus berlangsung. Suara denting belati suci milik Bagas beradu dengan tulang keras makhluk iblis yang menampakkan bentuk sejatinya, tinggi hampir 3 meter, kulit hitam berurat merah, dan kepala dengan 2 wajah, satu seperti manusia menangis, satu lagi seperti ular tertawa. Tubuh Bagas mulai terluka. Beberapa bagian bajunya robek, darah mengalir dari lengan dan punggungnya. Tapi sorot matanya masih teguh. Kalung giok di dadanya bersinar semakin terang, seolah merespons gelombang kegelapan yang semakin menyesakan. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya menggema hingga ke permukaan tanah, mengguncang rumah-rumah warga. Mu bisa bawa cahaya sebanyak mu mau, tapi mu tetap hanya satu tubuh, satu jantung, satu darah. Bagas terbatuk, darah menetes dari mulutnya. Tapi ia berdiri kembali, tongkat ibunya ia tancapkan ke lantai batu, dan bersandar sesaat. Tapi darahku membawa semua jiwa yang mu bunuh. Mereka bersamaku sekarang. Makhluk itu menggeram. Ia mengangkat tangannya, dan dari punggungnya menyembur ribuan serpihan tulang kecil seperti jarum. Bagas menghindar, lalu berputar cepat dan menusukkan belati putih ke sisi tubuh makhluk itu. Ledakan cahaya terjadi, dinding gua retak, atap runtuh sebagian, dan udara menjadi sangat panas. Namun meski tubuh makhluk itu mulai meleleh, ia tetap tertawa. Aku bukan sekadar tubuh. Aku adalah keserakahan yang mu warisi. Aku adalah ketakutanmu sendiri. Tiba-tiba, makhluk itu menjulur tangan dan menyentuh dahi Bagas. Dalam sekejap, pikiran Bagas terhisap. Ia kembali melihat masa lalu, tapi kali ini bukan kenangan orang lain. Ini adalah dirinya, saat kecil, saat bersembunyi dari warga yang melemparinya batu karena dianggap pembawa sial. Saat tidur di pinggir kandang ternak karena tak diizinkan tidur di dalam rumah. Saat menangis sendirian di bawah hujan, merindukan ibunya. Makhluk itu membisik pelan, kalau mu punya kekuatan sebesar ini dulu, mu pasti sudah membakar desamu sendiri. Bagas mulai limbung. Tangan yang memegang belati mulai melemas. Tapi di detik terakhir, terdengar suara halus dari dalam dirinya, suara perempuan, suara ibunya. Nak, cahaya bukan untuk membalas, tapi untuk membebaskan. Air mata Bagas menetes. Ia menarik napas panjang, lalu menggenggam belatinya lebih kuat. Ia berbalik, dan dengan tenaga terakhir, ia menusukkan belati ke jantung makhluk itu sambil meneriakkan satu kata. Ini untuk mereka yang mu kubur tanpa nama. Seketika, tubuh makhluk itu meledak menjadi ribuan serpihan hitam, terangkat ke langit-langit gua, dan terhisap keluar seperti debu yang ditolak bumi. Tanah berhenti bergetar. Udara kembali tenang. Tubuh Bagas roboh perlahan, lututnya menyentuh tanah. Di atas permukaan, warga desa Garing menatap langit dengan penuh harap dan ketakutan. Mereka melihat cahaya besar keluar dari celah tanah, membentuk dinding bercahaya yang membelah langit seperti tirai langit ketujuh. Beberapa warga bersujud. Beberapa lainnya menangis. Pak Wiryo berdiri dengan mata sembab, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah,
Jika ini akhir dari semua kebohongan kami, maka tolong beri kami awal yang baru. Tak lama kemudian, dari dalam lubang, tubuh Bagas terangkat perlahan. Namun bukan dengan alat. Tubuhnya diangkat oleh pusaran cahaya lembut yang menyelimutinya dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Kalung gioknya kini menyatu dengan dada, menjadi seperti simbol hidup. Belati putih tergenggam erat, tapi tak lagi menyala. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Warga berlarian ke arah lubang, menyambut Bagas yang kini tak hanya dilihat sebagai korban, tapi sebagai penyelamat. Namun Bagas menahan mereka dengan tangannya. Jangan sujud padaku, sujudlah kepada cahaya yang mu tinggalkan selama ini. Aku hanya pembuka pintu. Tapi mu semua yang akan menjaga agar pintu itu tetap terbuka. Tiba-tiba, langit berubah biru cerah. Burung-burung muncul dari balik hutan, udara menjadi wangi, dan kabut yang selama ini menggantung di sekitar desa Garing perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, matahari bersinar utuh di atas desa itu. Namun sebelum Bagas bisa menghela napas lega, langkah kakinya goyah. Darah segar kembali menetes dari lukanya. Kalung gioknya bergetar cepat. Sari segera menangkap tubuhnya sebelum jatuh ke tanah. Bagas, lukamu terlalu dalam. Mu perlu dirawat, teriak Sari dengan suara panik. Bagas menggeleng pelan. Aku tak bisa tinggal di sini. Aku bukan pelindung desa. Aku adalah penjaga pusaka. Aku harus kembali ke tempat di mana belati ini dibentuk, di jantung hutan yang mu semua lupakan. Pak Wiryo mendekat. Tapi kami butuhmu, nak. Bagas menatapnya. Mata yang dulu lemah kini berubah menjadi dalam dan tajam, namun tetap penuh kasih. Tidak, Pak. Mu semua butuh mu sendiri. Bukan aku. Bukan siapa-siapa. Tapi kesadaran bahwa cahaya itu bukan datang dari luar. Tapi dari dalam dadamu semua. Warga mulai tersadar. Dan di tengah isak tangis, mereka menunduk. Beberapa berjanji untuk membuka kembali kitab-kitab leluhur, menyucikan kembali tanah keramat, dan menanam ulang pohon-pohon tua yang ditebang demi sesajen. Sebelum matahari sepenuhnya terbit, Bagas berjalan ke arah barat. Ke arah hutan paling dalam, tempat tak ada satupun warga berani menginjakan kaki sejak generasi keempat desa ini berdiri. Sari mengikuti dari kejauhan. Tapi Bagas menoleh dan tersenyum. Jaga desa ini. Bukan dengan kekuatan. Tapi dengan jujur. Lalu tubuhnya memudar, menjadi cahaya kecil, dan lenyap di antara kabut pagi yang terakhir. Bagas tak lagi berjalan sebagai manusia biasa. Setelah pertarungan di ruang bawah tanah dan tubuh iblis itu hancur oleh cahaya belati suci, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia kini bukan hanya pewaris darah lama, tapi perwujudan langsung dari ikatan antara manusia dan penjaga alam. Tubuhnya bergerak melewati rimba tanpa jejak. Dedaunan tak bersuara saat ia lewati. Burung dan hewan tak lari darinya, bahkan beberapa dia memperhatikan, seperti paham bahwa langkah Bagas membawa makna besar yang sedang dituliskan oleh bumi itu sendiri. Langit mulai redup, namun tidak mendung. Hanya cahaya jingga yang merambat perlahan dari balik pucuk pohon, memantulkan warna keemasan ke kulit batang dan bebatuan. Kabut tipis menyelimuti hutan, bukan sebagai tanda ancaman, melainkan seperti pelukan. Hutan itu tak menolak Bagas. Ia menyambut. Di kejauhan, samar terdengar suara air mengalir. Bagas mengikutinya. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah lembah sempit dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang seperti tiang langit. Di tengahnya,
Terdapat sebuah danau kecil berwarna bening, yang dasar airnya memperlihatkan cahaya-cahaya kehijauan dari batu mineral di bawahnya. Udara di sekelilingnya seperti diam. Tak ada angin. Tapi terasa hangat, seperti dada seorang ibu. Ini rahim penjaga, bisik Bagas lirih. Ia tahu tempat ini. Bukan dari kenangan, tapi dari darah. Dari dalam tulangnya. Disinilah para penjaga pertama lahir. Disinilah leluhur Bagas mengikat perjanjian pertama dengan roh putih penjaga hutan, bukan dengan darah, tapi dengan kasih dan kepercayaan. Bagas mendekat ke tepian danau. Ia menunduk, menatap bayangannya sendiri. Namun yang ia lihat bukan hanya dirinya, melainkan seluruh rangkaian masa lalu, anak-anak yang dikutuk hanya karena mereka lahir dari darah yang dianggap salah, para ibu yang dipaksa menyerahkan bayi mereka untuk diritualkan, dan para leluhur yang menangis diam-diam di balik topeng pemimpin adat. Air matanya jatuh ke permukaan danau. Seketika air bergelombang, dan di tengah danau muncul cahaya yang perlahan naik ke permukaan. Cahaya itu membentuk-bentuk tubuh perempuan, berpakaian putih dengan rambut panjang menjuntai sampai air. Wajahnya tenang, matanya lembut. "Kau datang," ucapnya. Bagas menunduk pelan. "Aku datang bukan sebagai pemenang. Aku datang membawa luka dan warisan yang ingin kusembuhkan." Perempuan cahaya itu tersenyum. "Itu sebabnya mu layak. Karena penjaga sejati bukan yang menang paling besar, tapi yang paling sanggup menahan amarahnya." Ia lalu mengangkat tangannya, dan dari langit-langit hutan turun butiran cahaya kecil seperti embun, mengelilingi tubuh Bagas. Kalung giok yang melekat di dadanya kembali bersinar, lalu pecah perlahan dan masuk ke dalam dada. "Mu sudah tidak perlu kalung itu lagi. Karena cahaya sudah mu bawa di dalam jantungmu sendiri," ucap perempuan itu. Bagas menatap tangannya. Belati putihnya juga mulai pudar. Cahaya di dalamnya bergerak, lalu masuk ke telapak tangan Bagas dan membentuk tanda baru di kulitnya, sebuah lingkaran utuh dengan simbol akar dan sayap di tengahnya. "Apa makna lambang ini?" "Itu lambang kehidupan yang telah dibebaskan," jawab perempuan itu. "Akar mewakili tanah. Sayap mewakili roh. Keduanya tak lagi dipisah oleh kebohongan." Tiba-tiba, hutan bergemuruh pelan. Cahaya-cahaya dari dalam tanah mulai naik. Bagas menoleh ke sekeliling dan melihat pohon-pohon tua yang dulu mati kini mulai hidup kembali. Beberapa hewan langka yang selama ini tak pernah terlihat di hutan Kalimantan, elang putih, harimau dahan, dan rusa bertanduk merah, muncul dari balik pepohonan, berdiri tenang seolah menjadi bagian dari upacara besar yang sedang berlangsung. Perempuan cahaya itu melangkah ke arah Bagas. Ia menyentuh dahi Bagas dengan satu jari, dan saat itu tubuh Bagas terasa ringan, seperti diangkat dari semua beban. "Sekarang dengar baik-baik, Bagas," ucapnya. "Perjalananmu belum selesai. Mu telah membuka mata manusia, tapi untuk mengubah dunia, mu harus menanam benih." "Benih?" tanya Bagas. "Benih kebenaran," sahutnya. "Kembali ke desa. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menanam. Tunjukkan pada mereka bahwa hutan bukan warisan, tapi amanah. Bahwa roh-roh penjaga tak butuh dipuja, hanya perlu dihormati." Bagas terdiam. Hatinya hangat. Tapi ia tahu, tugas ini lebih berat dari pertarungan fisik. Ia mengangguk pelan. "Aku akan pulang, tapi tidak sebagai legenda. Aku akan pulang sebagai manusia biasa." Perempuan itu tersenyum. "Itulah yang membuatmu layak menjadi penjaga." Perlahan tubuhnya menghilang dalam cahaya, kembali menyatu dengan danau.
sementara hutan mulai bernafas dalam kedamaian baru. Beberapa hari kemudian, desa Garing berubah. Alun-alun desa yang dulu hanya tanah kering dan tempat para tetua berkumpul kini ditumbuhi bunga-bunga liar berwarna ungu dan putih. Di sisi timur, warga mulai membangun taman hutan kecil dari ranting dan pohon muda. Mereka menyebutnya Taman Pengampunan. Sari kini menjadi penjaga naskah baru. Ia menulis ulang sejarah desa dengan tinta dari daun dan kulit kayu. Namun berbeda dari kitab lama yang penuh ancaman dan mantra kaku, kitab baru ini berisi pelajaran dan puisi tentang hidup berdampingan dengan alam. Pak Wiryo pensiun dari peran ketua adat, digantikan oleh seorang pemuda dari dusun sebelah yang dikenal jujur dan lembut. Ia tidak memakai jubah atau tongkat, ia hanya membawa buku kosong dan pena. Dan setiap malam Jumat, warga berkumpul di bawah pohon tua yang tak jadi ditebang. Mereka menyalakan api kecil, membagikan cerita, dan bersyalawat bersama. Bukan karena takut, tapi karena ingin. Bagas? Ia tak tinggal di desa. Tapi setiap beberapa bulan sekali, saat embun pertama turun di musim baru, seorang anak kecil akan melihat sosok berpakaian putih berjalan di tepian hutan. Ia tak bicara banyak, tapi senyumnya cukup membuat dada siapapun menjadi tenang. Mereka tahu, meski tak lagi terlihat setiap hari, penjaga mereka masih ada. Ia tak tinggal di menara. Ia tak duduk di tahta. Tapi ia tinggal di hati setiap orang yang memilih jujur, memilih memaafkan, dan memilih berdamai dengan alam. Hutan Kalimantan, 1 tahun kemudian. Langit sore menurunkan cahaya keemasan yang lembut. Daun-daun menari pelan di belai angin, dan suara burung bersahut-sahutan seperti menyanyikan lagu lama yang telah lama dilupakan. Di antara pepohonan tinggi dan akar-akar yang menjalar seperti nadi bumi, seorang anak lelaki kecil berjalan perlahan, memegang tangan ibunya. Mereka datang bukan untuk berburu. Bukan pula untuk menebang pohon. Mereka datang untuk berziarah. Di kaki sebuah pohon beringin besar yang menjulang jauh ke langit, terpasang batu datar sederhana. Di atasnya, hanya tertulis satu kalimat. Untuk yang memilih menjadi cahaya dan tidak kembali sebagai bayangan. Anak itu menatap batu tersebut lama. Lalu bertanya dengan suara kecil, "Ibu, siapa yang dimakamkan di sini?" Sang ibu tersenyum, lalu berlutut dan membelai rambut anaknya. "Bukan makam, Nak, itu tempat kita mengingat." "Mengingat siapa?" Sang ibu menatap ke arah hutan, ke arah di mana cahaya sore mulai tenggelam di balik siluet pepohonan yang agung. Mengingat seseorang yang pernah menolak jadi raja, tapi memilih jadi jembatan. Yang bisa saja membalas dendam, tapi memilih memaafkan. Dia penjaga terakhir yang menanamkan cahaya ke dalam dada manusia dan tidak pernah mengambilnya kembali. Anak itu terdiam. Lalu, dari dalam semak-semak, seekor rusa putih keluar perlahan. Tak takut, tak cemas. Ia berdiri tenang, menatap anak itu seolah mengenal. Seolah ingin berkata, "Aku dijaga olehnya." Dan untuk sesaat, dunia terasa sangat damai. Desa Garing kini tidak dikenal sebagai tempat mistis. Tidak pula sebagai lokasi kutukan. Tapi dikenal sebagai desa yang berhasil mengubah takdirnya sendiri. Para pendatang datang untuk belajar, bukan untuk menonton. Para peneliti datang untuk bertanya, bukan untuk menghakimi. Dan para penduduk desa menjadi guru yang rendah hati, karena mereka punya satu pelajaran besar. Bahwa kebenaran bisa terkubur lama, tapi tak pernah mati. Dan bahwa luka bisa diwariskan, tapi cahaya juga bisa tumbuh, asal ada yang memilih menanam.
Tak ada yang pernah benar-benar tahu kemana Bagas pergi. Beberapa percaya ia telah menyatu dengan hutan. Beberapa percaya ia menjadi roh penjaga baru yang menuntun mereka diam-diam. Tapi Sari, yang kini menjadi penjaga naskah dan sekaligus penjaga taman hutan kecil di sisi timur desa, tahu satu hal pasti. Bagas tidak hilang. Bagas hanya telah menjadi bagian dari setiap jiwa yang tak lagi hidup dalam ketakutan. Dan malam itu, saat bulan penuh menggantung sempurna, seluruh desa berkumpul di alun-alun. Bukan karena ancaman, tapi karena ingin mengenang. Mereka duduk melingkar, menyalakan api kecil, dan membiarkan anak-anak membacakan kisah lama dari naskah baru. Dulu, kami hidup dalam gelap. Kami percaya cahaya itu mahal. Hingga datang seseorang yang menunjukkan bahwa yang paling terang bukan datang dari langit, tapi dari hati yang tak memilih membalas. Dan saat api mengecil, serta malam semakin dalam, angin bertiup pelan. Lalu terdengar suara lembut. Bukan dari luar, tapi dari dalam dada setiap orang. Aku masih di sini. Selamamu terus jujur. Aku tidak akan pernah pergi.